Mungkin Anda pernah mendengar orang berkata, saya bisa melihat yang tak kasat mata. Atau mungkin ada yang mengaku, saya tahu orang ini sedang menyembunyikan sesuatu. Mata batin saya yang memberitahu, fenomena seperti ini bukan hal asing. Bahkan, di berbagai wilayah Nusantara, mata batin dianggap sebagai anugerah kelebihan spiritual, atau tanda bahwa seseorang sudah mencapai tingkat kesadaran yang tinggi. Ada juga yang menyebutnya dengan istilah lain, indera keenam, mata ketiga, ilmu rasa, atau bahkan terawangan. Sebagian orang mengatakan bahwa mata batin adalah mata hati yang tajam. Sebagian lainnya menyebutnya karomah, padahal bukan semua yang tampak ajaib itu karomah. Istilah spiritual seperti ini tidak hanya hidup di desa-desa atau tempat keramat, tapi juga menjamur di media sosial, pelatihan spiritual, dan kursus-kursus online. Ada yang mengajarkan cara aktivasi cakra ajna alias mata ketiga, atau mengklaim bisa membuka hijab batin dalam 7 hari. Sebagian mengklaim telah mencapai ilmu laduni, ilmu batin yang didapat tanpa belajar, tapi lewat meditasi dan puasa spiritual tertentu. Tiba-tiba seseorang merasa dirinya lebih istimewa dari manusia biasa. Bisa membaca energi orang lain, bisa mengklaim bahwa ia tahu siapa yang tulus dan siapa yang palsu. Padahal semua itu bisa jadi hanya ilusi batin yang sedang dimanipulasi oleh jin, tanpa mereka sadari. Lalu muncul pertanyaan, apakah semua bentuk mata batin itu sesat? Apakah tidak ada dalam Islam penglihatan yang tajam, perasaan hati yang dalam, atau semacam ilham dari Allah? Islam mengenal apa yang disebut firasah, yaitu ketajaman pandangan orang mukmin. Sebagaimana sabda Nabi, takutlah kalian terhadap firasat orang mukmin, karena ia melihat dengan cahaya Allah. Namun, berbeda dengan apa yang diajarkan para pembuka mata batin ala dukun dan guru spiritual. Firasat dalam Islam bukanlah ilmu gaib yang bisa dipelajari melalui ritual khusus, aktivasi energi, atau latihan cakra. Firasat itu datang dari ketakwaan dan keimanan yang tulus kepada Allah. Ia bukan hasil dari membuka mata ketiga, bukan pula dari membaca mantra, atau mendengarkan afirmasi spiritual. Allah pun menegaskan dalam Al-Quran, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara gaib, kecuali Allah. Klaim mengetahui hal gaib, entah masa depan, isi hati, atau keberadaan jin bisa menyeret seseorang kepada dosa besar syirik, jika ia menyandarkan kekuatannya kepada selain Allah. Banyak yang terjebak. Awalnya ingin memperbaiki diri secara spiritual, tapi justru masuk ke perangkap jin. Banyak yang merasa sedang naik kelas dalam pencarian makna hidup, padahal justru sedang dipermainkan oleh energi-energi batil yang berpura-pura menjadi cahaya. Dalam kitab Ighatsatul Lahfan, karya Ibnul Qayyim, dijelaskan bahwa jin sangat suka menipu manusia dengan cara menyamar sebagai wali, guru spiritual, bahkan cahaya dari langit. Mereka menanamkan rasa istimewa, ilusi penglihatan, atau pengalaman batin yang indah, agar manusia tersesat pelan-pelan. Lebih mengerikan lagi, sebagian orang yang mengaku telah melihat hakikat, justru merasa sudah tidak perlu lagi syariat. Mereka merasa sudah cukup dengan mata batin mereka, dan mulai meninggalkan salat. Merasa zikir itu cukup dalam hati, atau merasa tidak perlu lagi Al-Quran. Padahal yang benar adalah, semakin tinggi keimanan seseorang, semakin tunduk ia kepada wahyu, bukan justru meninggalkannya. Inilah bahayanya ketika spiritualitas tidak berpijak pada wahyu. Semua orang bisa merasa dirinya sedang dalam pencerahan, tapi tanpa Al-Quran dan Sunnah, yang mereka sebut pencerahan itu, bisa jadi hanyalah sinar palsu dari dunia jin. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk sibuk membuka mata batin, tapi membuka hati untuk taat kepada Allah. Islam tidak memerintahkan kita untuk melihat jin, tapi untuk berlindung dari godaan mereka. Islam tidak menekankan kemampuan membaca aura, tapi kemampuan menahan nafsu dan menjaga lisan. Jika Anda pernah tergoda ingin membuka mata batin, renungkan, apa tujuanmu? Apakah untuk mendekat kepada Allah, ataukah hanya karena penasaran dan ingin tampil istimewa? Karena setan selalu tahu kelemahan manusia. Ia bisa membungkus kesesatan dengan kilauan spiritualitas. Maka kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan kepada guru batin. Karena petunjuk sejati bukan berada di dalam diri kita sendiri, tapi di wahyu yang diturunkan Allah.